live chat, free talk mendatang. Ramadan Rizky. Nah, aku penasaran San, supaya gak ngantuk sama bacaan panjang itu gimana San? Katanya ada seni dalam membaca. Apa ada tipsnya? Apa memang harus dilatih pelan-pelan? Apa ya? Apa ya? Kalau dari sana sih mikirnya gini, yang membuat kita itu betah baca dan bahkan isi bacaan itu beneran bisa masuk ke otak kita. Itu ada sebenarnya banyak tips dan trik di luar sana, kayak ya kita bikin highlight, ya kita bikin catatan ulang, ya kita bikin review, kita bikin resume kayak gitu, atau ya kita membuat mind map kayak itu, macam-macam caranya, banyak banget caranya. Tapi kuncinya satu, yang pertama, kamu harus memiliki rasa penasaran dan rasa suka dengan apa yang kamu baca. Jadi kayak misal nih, bagaimana planet bumi bisa terbentuk? Siapa di sini yang masih penasaran? Itu ada bukunya sih. Atau mungkin kalian tahu itu bukunya, aku belum beli sampai sekarang, aku pengen beli tapi mahal. Itu loh, yang tentang alam semesta, judulnya Kosmik atau apa gitu, aku lupa. Itu buku terjemahan sih sayangnya ya, buku dari luar, dan aku pengen baca itu buku karena saking penasaran sama isinya. Ya meskipun 300 lebih lah, hampir 400 mungkin halaman, tapi jujur kalau masalah hal seperti itu aku penasaran. Jadi ya, di antara kalian ada yang masih penasaran atau enggak tentang sesuatu yang ingin kalian baca? Misal kita gak usah non fiksi dulu, kita fiksi aja dulu. Kalau sana nyediain kalian buku dengan judul fiksi, novel, perahu kertas, berapa orang di sini yang masih suka perahu kertas? Padahal banyak orang yang bilang tinggal nonton filmnya aja, apa salahnya, baca buku lah panjang kayak gitu. Tapi tunggu dulu, bagi orang yang punya jiwa penasaran lebih, terutama buat dia itu suka masalah romance, suka masalah istilahnya kayak suka banget dengan cerita model analogi. Jadi ya Dewi D. Lestari itu bener banget kalau masalah analogi kayak gitu. Apakah kalian masih suka? Kalau kalian mungkin gak suka genre romance tapi terpaksa baca buku itu, misal karena masalah tugas nih ya, biasanya ada beberapa tips dan triknya kayak gitu. Yang pertama jelas ya yang paling jelas harus baca sinopsisnya dulu yang ada di belakang bukunya itu. Kalau dari sinopsisnya itu kalian bisa menemukan beberapa topik utama atau pokok utama dalam bahasan novel itu, dari situlah timbul rasa penasaran kalian untuk tetap bisa membaca buku itu meskipun kalian gak suka genrenya. Jadi kayak dari sinopsis itu pasti ada ini namanya siapa dan siapa, kenapa namanya kayak gitu. Nah pasti kita harus cari tahu, dan kenapa mereka melakukan seperti itu pasti kita bisa cari tahu dalam bukunya. Terus kayak gimana sih endingnya, kok gini amat sinopsisnya kayak itu. Nah itu baru rasa penasaran muncul ketika kalian bisa menemukan topik bahasan utama yang ada di novel perahu kertas misal kayak gitu. Nah dari situlah kalau udah muncul rasa penasaran, ketika kita coba baca, mungkin awal-awal emang agak berat banget bahasanya, aku gak nyambung sama ceritanya. Dicoba aja pelan-pelan. Masalahnya adalah rata-rata pembaca novel itu bisa membaca, enggak ketika kita coba membacanya dengan mengikuti perasaan yang dibawa oleh ceritanya, itu kita bisa tiba-tiba membayangkan isi ceritanya kayak gitu. Jadi nah dari situ mungkin nanti kita bisa betah ikut membacanya juga gitu. Loh Bu, HP ku kok dek nih? Kok jaringanku bermasalah, HP ku apa kok senggol? HP ku kuwi lho. Ojo kok leh gini kono. Ndak kok senggol toh. Oh iya wis ono. Jaringanku macet moro-moro. Wis lancar. Kayak gitu. Jadi nah dari situ biar kita bisa mempertahankan dari apa yang kita penasaranin tadi. Nah itu baru kita bisa bikin highlight atau apa ya, kayak di stabilo. Tapi kalau buat yang
suka bukunya dicoret-coret, ya udah kita menuju ke catatan kita atau catatan harian kita ya, buku-buku terserah lah, buku-buku untuk mengumpulkan semua informasi. Nah, tulis di situ. Kira-kira aku lo penasaran kayak gini, buatlah sebuah pertanyaan. Nah, nanti sambil baca buku kalian pasti akan menemukan jawabannya. Kayak gitu. Kalau sana sih gitu caranya masalahnya. Tapi nggak tahu ya cara sana ini bisa membuat kalian bisa tertarik untuk membaca juga atau enggak, ya coba diimplementasikan kalau cara sana memang seperti itu. Terus bentar, sampai mana tadi lanjutnya? Intinya emang pelan-pelan ditelateni lek wong Jawa, tapi kalau orang ini ada apa sama jaringanku? naik turun. Tidak, jaringanku jangan naik turun. Oke. Jadi intinya kalau wong Jawa munine ditelateni. Kalau orang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah tekuni dan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jadi namanya tekun itu nggak ada yang buru-buru ya Bang ya. Namanya tekun pasti pelan-pelan dan konsisten. Itu sih menurut Sana. Oke. Misalnya tergantung bacaannya, ya tergantung minat kita juga. Kadang nggak semua genre bisa cocok loh sama kita. Ya sama Sana juga. Lebih ngantuk dengerin daripada bacanya. Lo kok gitu Bang Husen? Beda nih orang. Anda Anraski, halo Kak Sana. Ada juga sama datang di live streamnya Sana selama ya Bang. Coach Hex, aku yang maraton 100 chapter manga dalam semalam. Wey, tidur wey, bukan untuk maraton. Sungguh apa yang kamu katakan itu Sohe. Aku pernah hari libur seharian baca webtoon, pas kebetulan nemu komik seru sampai nggak mandi. Loh iya kan baca komik itu kalau kita betah-betahin juga, kita niat maraton itu kita juga udah baca teks panjang loh, soalnya kita maraton, cuman jadi lupa waktu asli. Bisa sana. Gak pernah ngalamin masalah dalam membaca apapun karena sering baca buku sejarah sejak wow luar biasa, tepuk tangan untuk Husen Santana. Kalau buku sejarah itu Sana lebih tertarik ke sejarah masa keemasan ya, masa kejayaan Islam, sama satu lagi masa kerajaan di Indonesia. Tapi kalau masa penjajahan itu aku malah lebih suka dinastinya Jepang. Agak aneh sih Sana, maaf banget kalau masalah sejarah. Memang Sana sukanya topik yang seperti itu kalau sejarah ya. Alasan aku nggak bisa baca novel karena aku nggak bisa ngeimajinasiin isi di novel. Itu masalah nggak bisa ngeimajinasiin itu karena karena kita secara hati sama secara pikiran itu belum bisa fokus ke novelnya. Itu sih. Alam Saputra malam, Cik Sana malam juga. Alam Saputra selamat datang di live streamnya Sana Salma malam ini ya. Kita free talk aja lah S3 Senin Sapa Sana. Koseks, bumi terbentuk karena bang-bang apaan bang-bang dari Cosmic Fury kah? Bukan sih, aku lupa judulnya apa. Beneran lupa aku judulnya. Potato Dinilat. Oh, teori-teori soal terciptanya alam semesta kan benar. Itu adalah sejarah ya. Itu sangat Sana suka. Di Muhammad, kadang saya baca buku tipe buku kuliah sama ensiklopedia di perpustakaan. Wah, kalau buku ensiklopedia itu buku yang paling mudah untuk dibaca ya, karena memang banyak banget gambarnya. Dan itu sangat menarik by the way. Ya Sana emang suka banget kalau baca ensiklopedia. Apapun ensiklopedianya Sana nggak pernah bosan karena gambarnya bagus-bagus. Buku-buku ensiklopedia tuh tapi mahal-mahal sih. Aku kadang suka kayak aku pengen beli buku ensiklopedia satu aja gitu, tapi ternyata harganya luar biasa mahal sih. Pernah Sana itu pengen banget beli buku ensiklopedia kan di Gramedia itu kan. Ada kan adik Sana itu present, "Mbak, kok ape?" Terus aku, "Loh, iya loh. Beli yuk. Ayo." Pas lihat harganya, mungkin ketika kita sukses aja Dek belinya gitu. Emang ensiklopedia itu kesan ya Sana selalu dapat kesan terbaik dari buku ensiklopedia. Memang bagus penyajian secara informasi visualnya terbaik lah memang. Padahal itu buku ya, bukan media belajar digital ya, tapi penyampaian informasi visualnya tuh bagus banget, gila. Siapa sih yang istilahnya yang mencetuskan pertama kali terciptanya model
penyajian informasi seperti ensiklopedia di buku kayak gitu. Gila, suka gue emang. Alam Saputra, apakah ini obrolan malam? Enggak usah malam-malam ya. Nanti topiknya berbahaya kalau terlalu malam ya. Sekaligus melatih membuat daftar pustaka dan kutipan. Oh ya, kalau di ensiklopedia emang cara yang benar kalau kita ingin belajar untuk membuat kutipan serta daftar pustaka. Karena emang ensiklopedia itu kan kumpulan dari beberapa informasi yang tersedia di luar sana, jadi kayak dikumpulin jadi situ gitu. Jadi nggak spesifik untuk satu orang penulis tapi untuk banyak orang penulis dan banyak karya. Malam Kak, malam juga Akbar 012, selamat datang di live streamnya sama-sama. Alam Saputra, perahu kertas dah hanyut wewe. Kertasnya dah hanyut. Sabar bang. Dari Muhammad, perahu kertas kalau dalam arti denotatif mungkin lebih ke origami. Ya aslinya emang gitu. Tapi di sini apa ya istilahnya analogi jadinya. Code says, aku kalau ada Rahmat Hidayat, halo selamat malam, halo selamat malam juga Rahmat Hidayat, selamat datang di live streamnya sama-sama ya. Code says, aku kalau ada penasaran langsung lihat Google, jadi nggak ada rasa penasaran. Berarti ada gak tertarik bang kalau habis penasaran lihat Google terus gak penasaran lagi, itu gak ada rasa tertarik yang terus menerus. Kayak habis tertarik kan biasanya kita ingin cari tahu terus, penasaran kan kayak gitu. Husan Santana, lama sekali buku perahu kertas, baca perahu kertas langsung bisa jadi buat origami. Tapi jangan novelnya perahu kertas itu juga dibuat perahu semua, gak jadi baca kalian. Yandika P, halo Yandika, selamat datang di live streamnya sama-sama. Sampai mana tadi baca live chatnya? Coba Diningrat, apa itu? Aku lupa. Ada teori Big Bang, teori kabut nebula, teori osilasi, lalu yang lainnya aku lupa. Teori dark matter, teori Big Hope namanya juga alam semesta itu pasti sejarahnya luar biasa kalau sampai ke sana ya. Akbar 012, selama ada unsur komedi atau action bagus, saya mau nonton genre romance. Berarti masuk ke romance komedi kalau kayak gitu ya. Maya Baswil, kalau sekarang kalau bukan baca materi kuliah paling Junji itu. Bang, itu baca Junji itu buat hiburan atau buat menyiksa diri habis pusing-pusing baca materi kuliah? Junji itu serem loh, kayak horor-horor gimana gitu menurutku. Ramadan Rizky, senggol langsung nge-lag tasan, iya bener. Senggol langsung nge-lag gue. Bebas Will harus pakai Starlink sih. Mahal device-nya. Sebenarnya langganan per bulan pun kita bisa ambil harga yang paling murah, udah dapat cepet sih. Tapi alatnya mahal loh. Iya sama aja kayak sana pasang wifi juga mahal juga sih. Tapi lebih mahal Starlink loh. Gila, aku intinya cuma satu, malas ngeluarin duit lagi guys, sorry ya. Lalu beriat 7,5 juta kata yang dikasih ya. Bener itu, kayaknya emang segitu sih. Bebas Will, patungan satu komplek. Cuma dipakai satu komplek doang sampai ratusan megabyte per second pun dipakai orang satu RT berapa orang itu juga sama aja, nanti turun dong per orangnya. Ngawur. Disedak baca pas beol lebih adem. Ya kasihan bukunya bang, basah. Yang di K20 Mbps ku mau sekomplek. Gak mau nanti tambah lemot, sama aja kali. Kalau mau mahal ya beli yang Enterprise. Enterprise-nya berapa juta tuh per bulan. Korsek suara nafas ke sana agresif sekali. Aduh sorry headsetnya turun terus, mic-nya jadi turun terus, sorry. Keren backgroundnya. Ya ini background sana udah sediain di traktir juga, kalian mampir untuk mengambilnya ya guys ya. Jangan lupa traktir sana untuk bisa mendapatkan background ini ya, buat wallpaper kalian di laptop kalian, buat yang punya laptop. Di sedak mic-nya kadang dikokop anjir. Bang Rizur kalau udah malam ya sial. Sorry guys, headsetnya kadang suka turun, jadi mic-nya juga jadi tak makan. Maya Baswil, event jijik pangan pertama adalah pengen tak kick chatmu Maya Baswil.
Itu jokes tapi udah nggak terasa jokes ya, itu terlalu dark gue. Potato Diningrat, sejarah yang paling aku sukai adalah Sirah Nabawi. Wih. Tekun itu yang dikasih sejarah WW itu atau Kodwar. Wah Pak Yandika, saya nggak kuat kalau WW itu ya. Itu penindasan di atas dunia, harus dihapuskan. Kalau sana mas sejarah ya itu tadi, kayak sejarah kerajaan di Indonesia, sejarah masa kejayaannya Islam di dunia, kayak terus kemudian masa dinasti Jepang pun aku pengen lihat sejarahnya. Tapi kalau sejarah WW tuh, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terbaik. Sudah, gue sih jarang baca buku novel, paling kebanyakan baca psikolog orang yang kamu baca ya Bang. Jadi itu padahal seru loh, gak ada seremnya, musuh misterinya mungkin yang seru ya bagi Risudak ya, tapi sana belum mau baca Jiji. Itulah konsep sejarah yang paling aku suka ialah bagaimana kerajaan Roma terbentuk. Wih menarik. Kalau sana bagaimana bisa kerajaan Yunani menginspirasi Senseiya. Bagaimana bisa kerajaan para Fir'aun di Mesir menginspirasi Yu-Gi-Oh? Boleh. Potato Diningrat, bayangin kita nonton komedi padahal hidup kita udah merupakan komedi, tapi lebih ke dark jokes sih Bang. Nirwan R, aku beli buku buat koleksi karena udah baca duluan di ebook. Halo Nirwan R, selamat datang di live stream sama. Buat koleksi doang. Wah kalau sana sih nggak bisa buat koleksi. Kalau posisi ada e-booknya, sana lebih milih beli e-booknya, tapi nggak beli buku fisiknya. Karena apa? Nggak ada tempat lagi di rumahnya sana. Kecuali kalau e-buku fisiknya ya udah, sana buku beli fisiknya, tapi habis itu sana mikirin tempat nyimpannya di mana. Coach Hex, tidak Kak, menurutku di saat beol itu dimana kemampuan 100% otak digunakan. Nggak gitu Bang, 100% otak bisa digunakan itu kalau kalian itu habis tidur terus bangun jam 3 pagi. Itu beneran lebih masuk akal itu. Sudah apa pula, gue cuman berbicara fakta. Lu kok gitu sih Bang? Sergeser, alasan udah telat berapa menit ya Bang? Bentar aku lihat, 33 menit Bang. Aduh ya aku rong lanjut lek kumangan piye iki. Yang Dika main drum pakai double pedal sulit banget meskipun 1/4 atau 1/8. Potato di channel Discord pun malah isinya masa PD2 tapi jadi meme semua. You know kontenku itu konten apa. Dari awal kontennya Bang Potato Diningrat juga dikit-dikit nyenggol ke sana masalahnya. Risudak, sejarah dinosaurus yang paling gue penasaran, belum nemu buku yang bagus. Buku yang bagus banyak Bang, gambarnya kan bagus-bagus rata-rata sejarah dinosaurus. Yang susah itu nemuin beneran faktanya tentang kehidupan dinosaurus itu. Buku yang benar-benar ngasih faktanya tentang kehidupan dinosaurus itu belum ada. Rata-rata itu cerita singkat semua gitu. Kayak bacaan sinopsis semua, belum benar-benar sedetail itu gitu. Itu juga membuat kita semua penasaran. Korsex, aku kalau baca hati ke Kak Sana boleh nggak? Apakah hati sana terbuka untukmu Korsex? Nirwan R, sampai ada yang utuh terbungkus plastik kalau di harumnya. Wah, ini siapa di antara kalian yang masih ketagihan dengan aroma buku? Tapi kalian tahu nggak kalau ada beberapa orang tuh kalau mencium aroma buku atau aroma tinta yang udah nempel di buku itu banyak orang yang tiba-tiba pengen beol gitu. Jadi kayak pengen BAB gitu. Kenapa gitu? Heran aku. Padahal kalau sana mencium aroma buku itu kayak luar biasa indahnya dunia ini. Alhamdulillah bisa disyukuri kayak gitu. Bayi Baswil udah gak bisa koleksi lagi, harga luar Jawa beda 30.000. Oh luar biasa sekali. Ongkir belum ongkirnya juga ya itu kalau beli online ya. Aduh susah juga Bayi Baswil, sabar ya. Bentar yo guys yo, bentar yo. Tunggu. Sana mau keluar bentar aja tunggu.
Hoshino kurubashoe. Oke, lanjut. Di Sudak buku psikologi kadang berguna untuk kehidupan. Coba aja baca salah satunya. Emang berguna ya Bang ya, tapi jangan untuk memanipulasi dunia. Nirwan R, aku masih mencari buku yang mengilustrasikan dinosaurus pas kawin kayak mana. Skip aja deh Nirwan. Potato Diningrat, ketika kita mikir keras ketika jam 3 pagi konon kita akan bisa psikokines. Gak gitu. Anda menghalu terlalu tinggi meskipun sebenarnya bisa dilakukan sih. Ada bukunya cuy. Aku pernah tahu itu judulnya apa, tapi aku lupa lagi itu judulnya. Tapi beneran ada bukunya, kayak kita bisa meningkatkan kapasitas lagi. Itu sebenarnya fiksi ya, tapi sejujurnya ya kita bisa kita memang sehari-hari kita memang menggunakan seluruh kapasitas otak kita gitu, tapi itu terjadi secara spontan. Kalau sering dilatih ya bisa sejenius Einstein mungkin aja kalian. Intinya gitu. Jadi sana kemarin nonton Rumah Editor, ada video yang membahas tentang otak Einstein. Jadi kalau kita itu sering melatih otak kita untuk melakukan hal yang sama atau untuk mempelajari hal yang baru dan itu menjadi terbiasa selama-lamanya, struktur dan bentuk otak kita bisa berubah katanya gitu. Menarik loh sial. Itu ada bukunya juga, sialan. Kenapa bikin suara penasaran? Ada sial. Husen Santana, nemu tadi buat yang suka Kamen Rider dan D4DJ, apaan tuh Bang ya? Nanti aku coba buka ya. Makasih Husen Santana. Konsep akhirnya gombalan se-RT masuk juga. Potato Diningrat, Trisurdak ini saya jadi supervisor dan manajer wajib punya ilmu psikologi. Soalnya masalah di pekerjaan itu lebih banyak masalah yang berhubungan dengan psikologi, lebih banyak berhubungan dengan masalah orang ya kayak. Trisurdak week ayamnya lepas, gak gitu Bang, maksudku gak gitu tadi. Ya Dika, 1/4 di 120 aku udah bisa lah untuk burst 3/4 double pedal. Ngeri itu gimana ceritanya, aku aja gak bisa bayangin kalau yang gitu. Ngecek pasti lupa matiin kompor. Enggak, udah kan sana udah bikin mie udah jadi ya, udah dari tadi aku matiin motor sampai matiin kompor. Pesan Santana, sekarang mah gak perlu selalu baca buku. Kalau emang tertarik cari aja artikel atau bacaannya, gak perlu nunggu ada atau punya bukunya. Emang kalau di zaman modern ini dimana internet koneksi itu udah mulai stabil ya, gak kayak 10 tahun yang lalu. Jadi ya kalau kita butuh informasi kita bisa tinggal cari aja di Google sesuai dengan kata hati kita. Nanti Google juga bisa menyesuaikan kata pencariannya. Atau mungkin kalau lebih gampang, terutama buat kalian yang memang lebih cepat menangkap data visual, bisa langsung ke YouTube aja. Sekarang videonya udah banyak, terutama banyak juga YouTuber yang berfokus untuk edukasi. Jadi edukasi itu nggak hanya pelajaran sekolah ya, edukasi itu umum ya. Jadi kayak ya termasuk sana nonton Rumah Editor itu edukasi sih, karena menambah wawasan kayak beneran kayak gitu kah. Jadi dari rasa penasaran itu akhirnya kita bisa mengetahui informasinya lebih lanjut di beberapa video yang lain yang mungkin terkait, atau mungkin juga beberapa artikel yang mungkin terkait yang ada di Google. Jadi kayak gitu, tinggal apakah kita bisa mempertahankan rasa penasaran itu kayak gitu. Dan kalau masalah ada bukunya atau enggak, gini Bang Husen, kalau kalian udah masuk ke dunia akademis, terutama untuk dunia anak perkuliahan, kadang ada beberapa buku yang udah nggak relevan sama zamannya sekarang. Terutama kalau ternyata itu bukunya itu udah kayaknya udah 10 tahun yang lalu, itu kadang sekarang udah nggak relevan. Jadi memang rata-rata informasi yang kita butuhkan adalah informasi real time, yaitu biasanya berupa artikel, jurnal, publikasi ilmiah yang ada di internet kayak gitu kan. Kita kapan bisa dapetin bukunya? Biasanya kan artikel, jurnal, publikasi ilmiah itu kita nggak bisa dapat bukunya secara fisik loh di situ. Jadi memang tergantung situasi ya, kita itu perlu punya bukunya atau enggak, atau kita tinggal cari informasi di internet yang lebih relevan dan lebih real time, istilahnya kayak informasi yang masih baru kayak gitu. Tapi juga itu tadi, kalau buku jelas
sumbernya, informasinya masih bisa langsung kita pertanggungjawabkan. Kalau misal kita ingin mencoba untuk wah ini buku ini palsu dong, kita laporkan masih bisa. Tapi kalau informasi di internet itu kalau kita nggak hati-hati kita malah dapat informasi palsu kayak gitu. Jadi emang ya tergantung kebutuhan sih masalah punya dan beli buku sama memilih untuk mencari e-book dan informasi yang lebih digital lain di internet, ya terserah kebutuhan kita sih. Jadi nggak usah maksain, nggak usah koleksi buku ngapain, kita bisa cari e-booknya di internet. Itu tergantung kesukaan. Jadi kesukaan sama kebiasaan. Soalnya sana gini, sana kadang bisa baca e-book, tapi kadang sana lebih milih tetap punya buku fiksi. Karena apa? Sana itu kadang nggak betah baca e-book. Yaitu bukan masalah teksnya yang panjang, tapi mata sana puyeng. Alias nggak betah, kayak panas aja gitu. Apalagi rasa penasarannya sana itu kan sering banget tinggi gitu, kayak bisa betahin baca terus. Tapi kalau lihat laptop sama HP terus-terusan, terutama untuk membaca teks itu mata sana udah besoknya bangun tidur jarak berapa meter doang tulisan nggak kelihatan ya kayak gitu. Tapi kalau masih buku fisik mah sana bisa mengendalikan diri sendiri. Kalau itu juga nggak berasa lelah juga kalau buku fisik kayak gitu. Ya itu tergantung situasi kalau masalah kayak gitu. Wisuda gue dulu pernah jadi perwakilan investor kerjasama. Ya cukup berguna juga psikologi. Wah keren ini orang keren ini. Pesan sana tepatnya sosiologi, psikologi lebih individu. Oh iya beda lagi, psikologi sama sosiologi beda emang. Ramadan Rizky, wek ngantor jadi kompor. Mana typonya, mantap typonya. Itu typo di mulut ternyata lumayan keren juga ya. Pesan Santana, zaman dulu kan mobil aja dari kompor. Kok aku nggak paham sih bang. Geser bukuku full soal-soal tes akademik, belajar buat daftar 9 bulan lagi, doain lancar bisa join Akademi Angkatan Udara. So setidaknya masih butuh buku. Semangat geser, aku pasti akan mendukungmu. Semangat. Wah 9 bulan lagi ya, ditekunin masih cukup waktu itu waktu yang tersedia itu masih banyak. Jadi ya semangat, ditekunin, semangat. Saya akan selalu menantikan kesuksesan kalian dan ya kita berdoa bareng-bareng untuk kesuksesan kita semua ya guys ya. Semoga bisa masuk ke Akademi Angkatan Udara ya. Karena sana juga penggemar dunia aviasi, meskipun sana nggak pernah masuk ke komunitasnya. Setelah sana graduate dari sekolahnya sana, tiba-tiba ada ekstrakurikuler dunia aviasi dong. Demi apa? Kenapa ekstrakurikuler itu baru ada ketika sana udah graduate? Itu masalahnya apa? Jadi sana kalau masalah dunia aviasi mah cuman lihat-lihat di internet aja sih. Oh gimana lagi? Oke, lanjut. Sudah males lelah kelamaan natap layar HP laptop, mending buku aja deh. Itu juga benar. Konsep sekarang mah kalau ada pertanyaan langsung ke Suhuk, chat GPT, Kak, nggak nonton YouTube lagi. Chat GPT itu kayak kalian itu tanya ke ensiklopedia ya emang. Tapi chat GPT itu istilahnya adalah untuk menjawab semua pertanyaan dan keluh kesah kalian secara singkat dan padat, meskipun juga bisa menjelaskan secara jelas. Tapi itu hanya sebatas apa yang kalian tanyakan aja. Tapi kalau kalian penasaran dengan apa yang kalian tanyakan sebenarnya, itu memang harus nyari sendiri di YouTube sama di Google. Tapi kalau kalian memang cuman sekedar tanya penasarannya dalam waktu singkat, ChatGPT bisa membantumu. Tapi kalau kalian ingin lebih tahu lebih dalam istilahnya, itu memang kalian harus usaha diri untuk ke YouTube atau ke Google, cari artikel atau cari video edukasi yang lain. Karena ChatGPT itu hanya memberikan informasi sesuai dengan apa yang kalian inginkan saja. Jadi apakah itu valid atau enggak, jelas ChatGPT itu sama halnya seperti ensiklopedia, jadi ngambilnya dari berbagai macam informasi yang ada di dunia ini. Jadi kayak gitu. Untuk lebih mendetail dan lebih spesifik lagi, memang kalian harus langsung mencari pakarnya atau alias ya cari video yang lebih spesifik atau informasi artikel yang lebih spesifik lagi. Kayak gitu emang. Cuman buat bantu mengatasi penasaran singkat kalian, ChatGPT itu kayak gitu. Ketahuan banget ke sana tuanya. Weh, aku gak tua ya. Aku belum tua.
Hujan Santana, memang mobil uap mesinnya nggak pakai kompor, disebutnya kan kompor belum motor. Iya bener juga, iya sih itu masak loh, bener juga buat ngeluarin uap. Kalau nggak masak apinya di dalam gimana? Udah itu dia sohe sana. Contohnya ilmu leadership, teknik leadership zaman dulu sama zaman sekarang udah beda. Dulu leader itu depan buat lead the way, sekarang leader itu di belakang buat ngawasi dan meluruskan. Emang ya perbedaan zaman itu memang secara informasi juga dan ilmu pengetahuan juga pasti akan menyesuaikan juga itu. Hujan Santana tergantung selera orang kayaknya. Jelas. Research. Untung dulu PKL di pangkalan tentara, lumayan dapat pegang ganti oli tank. Wow, biar wait. Aku baru memproses. Tank itu pakai oli. Aku nggak siap. Tank itu pakai oli ya. Yandika, gue masih ada beberapa buku Quark sama buku Perpus yang gue kembalikan. Wait. Yang nggak gue, bang, kembaliin. jangan disimpan sendiri buku Perpus itu untuk dikembalikan. Kalau nggak mau dikembalikan ya ganti rugi loh. Ramadan Rizky, dulu pernah beli buku JavaScript lanjutan kode Igniter untuk pemula, tapi mandek ngoding karena aku merasa logikku dan imajinasiku gak selaras. Akhirnya stop coding, akhirnya mandek pula baca buku itu. Oh iya, itu berarti berawal dari rasa penasaran singkat kalau yang kayak gitu. Bukan dari kebutuhan ya, bukan dari kebutuhan, tapi itu dari rasa penasaran singkat. Emang resikonya penasaran singkat itu kayak gitu ya guys. Jadi ya itu tadi caranya untuk mempertahankan rasa penasaran singkat itu kita pertimbangkan apakah kita butuh apa enggak kayak gitu. Jadi emang bisa belajar CI sama belajar JavaScript itu bagus loh. Tapi ya kalau pemula memang kalau disamain sama yang udah profesional, middle lah sama profesional, apalagi yang udah latar belakangnya IT emang beda ya bang ya. Apalagi buat ya mungkin kalian bukan latar belakangnya di situ. Tapi kalau latar belakangnya IT, belajar